Ustaz Ali. Ya, tes. Ya. Bang Juma silahkan. Ya. Ya, jadi saudaraku ini logika sehat. Nah, bagus nama akunnya. Mudah-mudahan sama dengan orangnya gitu kan ya. Nah, di dalam pengajaran Paulus sebagai orang yang mencetuskan kemudian tentang keselamatan di luar Yahudi, di mana dia mengatakan dia diutus kepada orang-orang non-Yahudi kan gitu. Di dalam pengajaran Paulus Galatia 2:21 itu, aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini bukan hal sederhana. Ini bukan hal sepele. Karena kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu adalah hal yang menjadi prinsip utama di dalam keselamatan orang-orang Kristen. Pertanyaannya muncul kemudian, apakah Anda mengimani bahwa masih ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Atau memang betul tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat itu? Kalau ada, sia-sia kematian Kristus. Kalau tidak ada, berarti Anda bertentangan dengan Yesus. Anda berada pada posisi yang mana, saudara? Silakan. Ya, betul. Jadi ayat yang Anda ambil ini memang tantangan berat nih bagi orang-orang yang suka berpikir ya. Iya. Tantangan ini buat Bang Edis juga ini. Kan dia yang paling logis selama ini di kekristenan. Dia harus menjawab ini. Tapi kalau menurut saya ya Bang Juma ya, ini kan terjemahan ini kan. Iya. Saya harus mengobservasi bahasa Yunaninya ini. Bagaimana sebenarnya redaksinya ini? Karena kalau ini kan jadi aneh. Kalau seolah-olah tidak ada kebenaran di hukum Taurat, itu nggak mungkin. Hukum Taurat itu memang diperlukan. Tetapi untuk saat tapi itu, begini, zaman itu diperlukan. Sekarang ya kan ada yang udah dieliminir di situ. Misalnya gigi ganti gigi itu kan udah dibuang. Karena kita udah ada penjara ini, udah ada polisi yang mengurusi orang-orang kriminal. Jadi nggak perlu lagi mata ganti mata. Tapi kan bukan berarti itu hukum Taurat tak berguna. Ya berguna saat itu, di zaman itu. Belum ada polisi, belum ada tentara, belum ada PBB. Ya saat itu cara paling praktis ya gitu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, jadi itu aku harus ke observasi ke bahasa aslinya bagaimana sebenarnya redaksinya nih. Dan ini ucapan Paulus ya, bukan ucapan Yesus. Gitu loh. Iya, Paulus yang mengatakan itu. Ya, bahasa aslinya bagaimana itu harus kita observasi. Bahasa aslinya itu tidak berubah makna, tidak merubah makna, terjemahan tidak merubah makna. Jelas dikatakan bahwa sia-sia kematian Kristus bila mana ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kan aneh itu kan? Di dalam kitab saudara. Iya. Sebenarnya nggak aneh, Bung. Sebenarnya aneh lah. Kenapa? Tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kalau Anda, tapi bagi Paulus itu nggak ada kebenaran lagi. Setelah dia mengenal Kristus, Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah, tinja. Itulah. Aku tetap harus melihat bahasa aslinya, bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya tidak akan bisa menyelamatkan karena di situ dikatakan dorean. Artinya dorean ini cuma-cuma atau sia-sia, percuma. Tak ada gunanya kematian Kristus kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat. Artinya apa? Paulus ini mutlak mengajarkan orang pengikutnya untuk tidak lagi berkiblat kepada Taurat. Makanya banyak hal di dalam tulisan-tulisan dia mengatakan, engkau sekarang bukan lagi hamba, engkau adalah anak Tuhan, maka jangan lagi kau bebani dirimu dengan penghambaan. Kamu sudah merdeka, Galatia 5 nomor 1. Makanya dikatakan semua makanan boleh dimakan. Di dalam Kolose 2 nomor 12, jangan lagi mau diatur oleh makanan, oleh minuman, atau hari-hari, hari raya.
Mau hari Sabtu ke, hari Minggu ke, enggak, jangan kau mau diatur. Itu ajaran Paulus. Jadi orang Kristen ini memang didikte, didoktrin kemudian untuk meninggalkan 100% semua perintah Tuhan yang ada dalam hukum Torah. Itu ajaran Yesus Paulusnya. Coba Anda baca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus Kristus, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Jadi Paulus itu memang apa ya? Berusaha dengan total untuk menghilangkan hukum Tuhan. Kenapa? Karena yang datang kepadanya sebenarnya bukan Yesus. Kenapa Anda sebagai orang Indonesia masih ragu-ragu? Ini kenapa ini? Ada apa ini? Ya karena sejatinya Anda masih menggunakan akal sehat, masih menerima, kemudian masih mau menggunakan akal untuk menelaah perjanjian lama yang datang kepada saudara yang Anda pegang terimaannya itu. Tapi Paulus misinya memang sudah tidak mau lagi memakai hukum Taurat itu. Malah dia mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah. Seperti itu, Bung. Tapi ada masalah jika itu kesimpulan Anda. Faktanya Paulus menyuruh Timotius untuk bersunat dengan alasan Timotius itu mamanya masih orang Yahudi, bapaknya memang Yunani. Nah, gara-gara mamanya Yahudi, Timotius kamu harus sunat. Nah, itu berarti dia masih menjalankan. Nah, itu dia. Jadi nggak bisa kita bilang dia membatalkan hukum Taurat total. Nggak mungkin. Bukan begitu. Sederhananya bukan begitu. Kalaupun dia kemudian mengajarkan Timotius untuk bersunat, itu karena anak angkatnya. Yang kedua, karena mamanya Yahudi, aku udah baca. Ya terserahlah, apapun itu. Kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Sekarang permasalahannya adalah ketika dia kembali kepada Yerusalem, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulusnya bertobat dari mengajarkan tidak bersunat, dari mengajarkan makan babi. Paulus bertobat. Nah itu kalau Anda hanya menyikapinya dengan masalah itu, yang pada intinya Paulus mendoktrin bahwasanya dengan matinya Kristus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itu kan sangat jelas itu. Nah, sedangkan rentetan kejadian terkait dia perintahkan Timotius bersunat, itu kan tidak sekaligus 13 bukunya itu dituliskan dalam sehari, tidak. Tapi itu butuh waktu yang lama. Paulus itu menulis buku dari tahun 52 sampai di tahun 67 dia menulis buku. Itu tidak satu hari saja. Jadi mengenai sunat itu kan sunat cuma berapa menit, jam aja. Tetapi bukan berarti Paulus itu dengan memerintahkan Timotius bersunat maka dia perintahkan bersunat secara umum. Enggak. Malah dia mengatakan dalam Galatia 5 nomor 2, jika engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Jadi sekali lagi saya katakan, jangankan saya, Anda pun bingung membaca pola pikir Paulus ini. Karena sebenarnya Paulus ini hanya kedatangan Kristus yang kemudian Yesus katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Tapi Paulus tidak waspada. Paulus malah menerima Kristus itu. Kenapa Paulus menerima Kristus itu? Karena Paulus bukan murid Yesus. Dia adalah pembangkang dan dia adalah pembantai murid-murid Yesus. Itu yang terjadi. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah sekarang mana yang Anda pilih? Ada kebenaran dalam hukum Taurat? Atau Anda kehilangan Yesus? Anda kehilangan Kristus. Anda menerima Kristus seutuhnya tanpa harus menjilat-jilat hukum Taurat. Karena memang hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Begitu saudara. Silakan. Iya kan, kembali lagi seperti aku bilang, aku harus observasi bahasa aslinya. Ya. Silakan. Tentang pilihan mana ya. Secara umum Paulus ini masih memang layak untuk didengarkan, dibaca tulisannya kan gitu. Nah tapi ya itu dia tipikal filsuf, orangnya berat apanya ulasannya kan gitu.
Nah, tentang pembatalan hukum Taurat, ya kita Kristen ini kan masih melakukan intisari hukum Taurat. Berarti sia-sia kematian membunuh. Kristus. Kematian Kristus itu kan tragedi. Kematian manusia. Berarti sia-sia kematian Yesus itu. Kalau Anda masih mengharapkan manusia kebenaran. Kita manusia ini jadi bercermin dari penyaliban itu. Orang Romawi, penguasa Romawi, orang Israel, orang yang waras dan masih hati nurani jadi bercermin. Wah, rusak sekali kita manusia ini. Orang baik kita kriminalisasi supaya tersalib. Wah, rusak sekali kita ini manusia. Kan itu, kita jadi bercermin. Maka benarlah pernyataan Gitu. Yesus. Seorang pun yang tidak berdosa, semuanya sudah berdosa. Terbukti kan, Yesus disalib. Iya. Seandainya kayak Petrus itu dia orang tak berdosa, dia pasti datang sendirian tuh melawan tuh penyaliban itu. Tapi apa? Dia takut juga kan? Kabur dia. Tapi karena Yesus sudah bangkit, ya dia jadi punya semangat lagi. Sekalipun mati, ya itu hanya awal. Kan gitu jadinya. Jadi berubah. Ternyata Yesus tidak hilang pengaruhnya, malah makin menjadi-jadi. Nah, disitulah kemenangan Yesus. Oke. Baik. Itu adalah Yesus, pengaruhnya semakin menjadi-jadi. Maka muncul pertanyaan. Mana Kristus palsu yang datang menyesatkan banyak orang itu? Nanti, di akhir zaman. Di akhir zaman. Si Mesias Tapi palsu. Yesus mengatakan bukan akhir zaman. Yesusnya mengatakan datang kepada murid-muridnya yang bertanya di Bukit Zaitun. Di Mana? akhir zaman. Kan orang Yahudi masih Bukan menanti akhir- Mesias. Bukan Nah, itu akhir momennya yang zaman. dipaparkan. Bukan akhir zaman. Penyesatnya itu datang kepada murid Yesus di angkatan pertama. Yesus mengatakan apa? Saatmu sudah tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Sekarang juga dunia akan dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Sekarang itu abad pertama. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, datang kepada kamu Bani Israel, angkatan pertama di abad pertama hidup sesama dengan Yesus. Kalau Anda mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu namanya semakin ditinggikan, dia semakin hebat, pertanyaan saya, mana kemudian penyesat yang memakai nama Yesus yang datang pada zaman itu dengan mendekati murid-muridnya dan berkata akulah Kristus dan menyesatkan banyak orang? Mana? Mana ada? Dan siapa banyak orang itu? Mana? Belum ada yang datang akulah Kristus itu. Belum ada. Berarti Anda menggunakan logika sehat, tapi logika Anda tidak sehat, kawan. Tapi kalau mengaku didatangi Kristus, ya salah satunya ya Paulus. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Ketika aku pergi, maka roh kebenaran itu akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus setelah dia terangkat ke langit, yang datang siapa? Ya Roh Kudus itu yang dimaksud. Yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus itu kan Yesus sendiri tuh. Nah, yang datang setelah dia menurut Yesus siapa? Ya antikris itu nanti di akhir zaman itu. Penyesatan secara global. Masalah generasi. Yesus mengatakan aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang bukan Yesus, tapi roh kebenaran. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada Paulus? Yesus. Sejak kapan Yesus mengatakan dia akan datang setelah dia pergi? Ketika Yesus pergi, kata Yesusnya ada dua yang datang. Yang pertama adalah dirinya. Yang kedua adalah, ada tiga yang datang. Yang pertama adalah roh kebenaran. Yang kedua adalah penyesat. Yang ketiga adalah dia sendiri. Kapan dia datang? Pada saat diiringi tanda-tanda akhir zaman. Kapan penyesat itu datang? Pada saat ada yang mengaku dirinya tapi tidak diikuti oleh tanda-tanda.
Kapan roh kebenaran itu datang? Pada saat datangnya seorang nabi yang menghantam semua hukum-hukum jahiliyah yang didatangkan kepada iblis menuju kepada seluruh dunia. Nah, pertanyaannya kepada saudara, kalau Yesus mengatakan tanda kedatangannya dibarengi dengan tanda kemanusiaan, dan ketika dia pergi yang datang adalah roh kebenaran, lalu siapa yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus ini? Yang dialami Paulus ini kan terjadi juga sekarang ini. Ada orang yang mengaku didatangi Yesus. Kita tinggal melihat aja. Kalau hidupnya menjadi lebih baik, berarti pengakuannya itu bisa diterima. Tapi kalau hidupnya makin jahat, berarti Yesus palsu yang datang sama dia itu. Apakah dengan Anda menyembah Yesus itu bukan jahat? Menyembah Yesus. Kalau Anda menggunakan kata menyembah kan berarti menganggapnya sebagai yang maha kuasa. Ya, saya nggak menyembah Yesus dong kalau gitu. Nah, sekarang yang disembah di gereja siapa? Yang disembah di gereja siapa? Yahweh, kami di HKBP Jehovah. Yehova, Yesus bukan Yesus. Yesus dipuja-puji. Bukan Yesus. Ya enggak dong. Oh iya, syukurlah kalau begitu. Tapi di kitab di agama Anda masih melakukan sabat? Sabat enggak dong. Kita kan bukan Advent. Berarti Anda Minggu. Ya Minggu lah dipilih harinya yang paling cocok. Melanggar gak firman Tuhan itu? Ya kan Yesus sudah bilang dia Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus nggak memaksakan harus hari Sabat. Nggak ada tuh perintah Yesus gitu. Itu alasannya ya. Yesus kalau kan makan babi, makan babi kan Tuhan kami yang bilang, bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, justru yang keluar malah yang menajiskan. Tuhan kami yang ngomong. Berarti narkoba boleh ya? Ya nggak bisa dong merusak tubuh. Tubuhnya adalah baik Elohim. Jangan nggak boleh. Ya, begitu. Nggak bisa. Merokok juga sebenarnya nggak boleh. Tapi nanti terlalu keras kata teman-teman Oten ya kan. Sebenarnya merokok nggak boleh. Apa untungnya kan? Uang habis. Iya. Kesehatan menurun. Tapi kalau katanya makan babi boleh. Katanya. Makan babi boleh. Boleh, itu junjungan yang ngomong loh. Petrus saja nggak terima itu waktu junjungan ngomong gitu. Tapi gimana apa yang terjadi? Yesus mengatakan boleh makan babi? Tapi apa yang terjadi? Petrus dapat penglihatan. Sembelilah 3 kali. Iya, baru di mana Yesus mengajarkan makan babi? Aduh, aku lupa itu Bang Juma di mana. Tapi yang jelas itulah intinya, tinggal googling aja nanti. Bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan. Bukankah itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan? Iya, itu intronya, Terus kenapa hubungannya ke babi? Adalah hubungannya, bacalah satu perikum itu. Itu hanya mengenai cuci tangan, dan di menu makanan mereka orang-orang Yahudi nggak mungkin makan babi. Tapi orang Kristen yang berasal dari Roma itu kan pemakan babi sebelum mengenal Kristus. Nah, maka mereka memaknai tidak apa-apa makan babi. Betul. Itulah yang di kepalanya, itulah yang ada di benaknya Petrus. Aku disuruh mau nemui perwira Italia. Itu kan orang kafir, makan babi. Nggak mungkin aku menemui orang kafir. Kan gitu di benaknya Petrus. Tapi apa yang terjadi? Malaikat datang. Petrus, kau harus temui seorang perwira Italia namanya Cornelius. Bahkan ada dapat penglihatan lagi setelah malaikat ngomong kan gitu kan. Tunjukkanlah di situ sembelih hewan-hewan yang harus disembelih. Masuk di sana, ada di sana babi. Sembelihlah, nggak mau Petrus, nggak mau 3 kali. Sembelihlah apa yang dikatakan Yahweh. Ya, kalau di bahasa Orthodox Jewish Bible-nya Hasem. Apa yang diperintahkan Hasem untuk kau sembelih? Sembelihlah, dan jangan kau nyatakan haram yang nyatakan halal. Jadi pertama Yesus ngomong dia nggak terima, nggak percaya Petrus nih. Yang ngomong langsung Hasem. Yahweh yang ngomong di penglihatan itu. Sudah kalah Petrusnya kan? Kalah Petrusnya. Jadi terbukti ucapan Yesus itu berasal dari yang Maha Kuasa, Yahweh. Makanya jangan dilawan sabdanya, melawan Yesus itu melawan Yahweh. Petrus sudah kena batunya. Gitu Bang Juma.
Jadi masalah makanan itu nggak terlalu esensi, bukan jadi menajiskan orang, nggak pangalaho. Maksudnya apa sih? Attitude, sikap. Itu yang menjadi menajiskan orang. Sikapnya, perbuatannya. Bukan masalah makanan. Oh iya iya iya. Iya kan? Berarti Yesus berarti Yesus salah ya? Yesus salah kok salah. Lah, Yesus salah karena dia mengatakan Petrus yang salah. barang Petrus yang siapa salah. yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Ternyata Tuhan sendiri yang datang menghalalkan semua, membatalkan semuanya, kan gitu. Makanya kan dibilang Yesus, aku Tuhan atas hari Sabat dan Tuhan atas semua hukum-hukum Taurat ini. Itu udah wewenang Yesus, gitu loh. Ada lagi tambahannya ya. Bibel baru lagi, cetakan baru lagi. Ada tambahannya berarti. Buktinya kata Yesus, ada tertulis di hukum kalian itu, katanya orang Yahudi kan. Mata ganti mata, telinga tangan ganti tangan. Tapi aku katakan padamu, kasihilah musuhmu, berdoalah kepada yang membencimu. Nah, kan jadi gitu. Berarti apakah dia melanggar hukum Taurat? Sementara dia ring satunya yang maha kuasa, penguasa surga, anak Bapa yang maha kuasa, yang dikasihi. Berarti kan dia lebih tahu daripada kita. Kita nggak usah terlalu ini kita. Jelas-jelas Yesus itu bahasanya udah bahasa orang dalam, bahasa surgawi. Iya 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 iya. Tahu dia tak berdosa kan, Berarti layak Yesus dipercaya. Berarti Yesus ini pembohong berarti ya. Nah, aku juga berpikir Karena dia seperti itu tadi, pembohong, pembangkang, tidak turut dengan arahan dari Yang Maha Kuasa, ya kan? Yang Maha Kuasa bilang, babi haram, ini haram. Nah, tiba-tiba Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, justru yang keluar. Nah, Petrus shock. Aku Tapi pun di shock situ membacanya. kalau begitu di situ tidak ada hubungannya dengan babi loh. Ada loh Bang Juma. Makanya akhirnya Petrus itu dapat penglihatan itu kan. Sembelih karena waktu dia pertama kali mendengar pernyataan Yesus itu dia pun shock. Aku pun shock. Tunggu dulu, kan Yesus mengatakan bahwa Kristus palsu datang kemudian dan memperlihatkan tanda-tanda yang dahsyat dan juga mujizat-mujizat. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa penglihatan Petrus itu adalah penglihatan seorang nabi? Loh, memang Kalau kayak nabi gitu seperti itu. Daud, seperti Nabi Musa, oke lah. Iya, Ini sama. sekarang Petrus ini nabi. Ya, Sampai itu kan bisa dibilang nabi juga itu sebenarnya. Oh, Nabi ini Petrus. inti kerja dari nabi ini kan mengarahkan umat Yahweh ini supaya dalam koridornya menjalani hidup. Kan itu. Umat Jadi Yahweh lagi. yang Jadi benar itu kan sebenarnya menjalankan fungsi kenabian sebenarnya, mengarahkan jemaat. oh, alah. Kalau yang benar-benar profesional makin ya. jauh ini Bang Handi. Yang begini dipelihara. Hancur dunia. Ya kan fungsi kenabian yang dijalankan murid-murid Yesus ini. Ya saya juga, ini kan fungsi kenabian di saya. Datanglah kepada Yahweh, saya bilang, dialah Tuhan semesta alam. Datanglah kepadanya melalui Yesus. Nah, itu kan fungsi kenabian yang dijalankan. Cuman karena aku udah punya mujizat-mujizat. Angkat tangan saya kalau orang percaya. sudah encer kali otaknya kayak gini. Orang yang tidak berlogika tapi namanya logika. Kenapa tidak berlogika? Berlogika lah itu. Apa yang Anda berlogika? Kedatangan Anda keduanya itu yang maksudnya itu. Anda Awas cuma padalah. doktrin Nanti. yang tidak masuk akal. Itu hanya halusinasi. Nanti tuh Bang Juma, waktu dunia ini sudah mulai kehilangan arah, di sini si Mesias yang datang. Aduh. Kebetulan orang Yahudi masih menanti Mesiasnya. Aduh. Betapa bodohnya Anda. Nah, gitu Mesias ini diakui orang Yahudi ini. Banyak orang yang percaya kalau itu Mesias. Ada nggak padahal Kristen lain, palsu. Bang host moderator? Aku angkat tangan kalau orang bodoh kayak gini, angkat tangan saya. Orang tolol dan bodoh dan bahlul menyesatkan kayak gini, aku nggak bisa diskusi. Iyalah, nggak apa-apa Bang Juma. Kebenaran itu memang masih berat untuk Bang Juma terima sekarang. Tapi Ya, perlahan. terserahmu lah. Kau ke neraka saja sana.
Orang kalau sudah membiasakan dirinya berbohong, kebohongan bukan lagi sesuatu yang fatal bagi dia, mau ngomong apapun bebas. Mau terserah dia ngomong apapun boleh. Jelas-jelas Yesus berbicara kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, katanya nanti di akhir zaman. Jadi memang rupa-rupa tipikal pemakan babi itu kalau sudah dia di dalam tubuhnya lebih banyak babi daripada makanan halal, ya mulutnya sudah longor kayak setan ngomong. Sudah kayak iblis yang ngomong, segala sesuatu kejahatan jadi baik. Dikatakan bahwasanya bukan yang masuk ke dalam mulut katanya. Habis itu dia legalkan lagi Petrus melihat penglihatan. Habis itu Petrus juga nabi. Lama-lama dia ngaku juga nabi. Waduh, besok jadi kayak Pak Denny ngaku Tuhan juga dia ini. Ujung-ujungnya materi tidak terselesaikan. Apakah dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Kalau ada, maka sia-sialah kematian Kristus. Sekira begitu teman-teman sekalian. Silakan kalau masih ada yang lain.